Halo, Shalom, Maranatha. Kembali lagi bersama Pak Bombong, yang mana di hari ini kita akan bahas tentang hari Minggu. Orang Kristen ibadah hari Minggu ya. Ini pertanyaan dari teman-teman kita Simsalabim. Mengapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu dan bukan di hari Sabtu sesuai dalam Perjanjian Lama, kitab Taurat, di dalam 10 hukum Taurat ya. Jadi banyak orang Kristen ditanya, kenapa kita ibadah di hari Minggu? Ya cuma tahu ya, karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Oke, untuk itu Pak Bombong mengajak teman-teman semua untuk nanti kita sama-sama membaca firman Tuhan dan kita bersama-sama belajar dan bisa mengetahui kenapa orang Kristen ibadah di hari Minggu. Kita akan membahas ya, kenapa sampai kita ibadah di hari Minggu. Jadi jangan kita hanya mengenal Sabat, kita nggak mengerti. Nah, banyak teman-teman bilang, salah ibadahnya. Ya udah, untuk malam ini kita belajar supaya kita bisa mengerti kenapa orang Kristen ibadah di hari Minggu. Untuk itu sebelumnya teman-teman kita siapkan, Pak Bomi siapkan ini berkas dulu ya. Tapi kita harus sebelum mulai kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biarlah kita selalu dilindungi dan diberkati Tuhan Yesus. Untuk itu Pak Bomi mengajak, mari kita semua sebagai umat yang percaya, kita merelakan diri kita dan kita berserah kepada Tuhan yang selalu melindungi kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberkati kami dalam pekerjaan kita, kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali lagi hambamu memohon padamu Tuhan, atas kasih setiamu selalu menyertai kami anak-anakmu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami berlangsung dan terus berlangsung atas pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengar dan belajar firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami orang yang berdosa, anak-anak yang berdosa, dan dosa kami ini bisa menjadi penghalang untuk mendapat berkat firman-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas dosa kesalahan kami yang timbul dari pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti sesama, terlebih-lebih Tuhan menyakiti Engkau. Kami mohon Tuhan, sucikan kami atas dosa kami yang kami lakukan, sehingga kami semua layak menerima sukacita damai di dalam hati sesuai firman-Mu Tuhan. Berilah akal budi yang baik, supaya waktu mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan, kami dapat mengerti. Hati kami terbuka dan selalu rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan sampai di akal budi kami, dan kami mau menjadi pelaku firman di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, berkati orang-orang yang lagi terbaring di rumah sakit dimanapun semua Tuhan, karena tubuh yang lemah, karena sakit berbagai macam penyakit, entah itu sakit tubuh, entah sakit orang buatan, atau apapun kuasa kegelapan Tuhan. Kami tingking di dalam nama Yesus. Hari juga dengan kuasa bilur-bilur Engkau ya Bapa, mereka telah disembuhkan, pulih kembali. Bapa, ampuni atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Yang lapar Engkau kenyangkan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet, dalam pelayanan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tanpa gangguan sedikit pun Tuhan. Hamba yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami ini Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya, katakan amin. Mari ya, sebelum kita mulai, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Markus 2. Oke, saudara-saudara, kita baca di dalam Markus 2. Oke. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan di hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ini saja, jangankan orang Kristen yang baru dibaptis atau baru bertobat. Banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa salah. Ibadah hari Minggu salah. Mereka tidak mengerti ayat Markus 2 ini. Di sini ada 3 loh. Contoh Pak Bung sampaikan lagi ya. Teman-teman yang di rumah, Pak Bung minta jangan nonton aja. Pegang Alkitab, buka, baca. Supaya kita samakan, kita saling belajar, saling memberi pengetahuan, kita saling memberi masukan. Supaya kalau ada kesalahan, silakan nanti Pak Bomo punya nomor WA ada, sampaikan ya, kita saling tukar pikiran. Pak Bomo sambil memberitakan firman Tuhan, mari kita sama-sama. Kita sama-sama belajar ya. Nah, di sini lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, di sini ada 2 poin. Sabat, manusia untuk hari Sabat. Kemudian manusia adalah juga Tuhan dari Sabat. Manusia itu siapa? Anak manusia. Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menyembuhkan orang dari Sabat. Orang hari Taurat katakan, kau punya apa sehingga kau sembuhkan orang? Kuduskan hari Sabat, hari Sabat. Tidak bisa. Nah, ini jawabannya. Nah, saudara-saudara, sebelum Pak Bom membuka ayat, jauh lebih ayat, kenapa hari Sabat itu. Jadi kadang orang nggak mengerti, hari Sabat itu untuk siapa? Itu turun untuk kebebasan. Nanti Pak Bom baca ayat sebentar ya. Kita buka ayat. Bangsa Israel untuk mereka mengingat pembebasan mereka dari tanah Mesir. Itu, makanya dikuduskan itu, nanti kita buka ayat. Kemudian kita coba kalau di sini ada Sabat, kita ganti dan mobil. Ya, di sini kita rubah dulu coba ya. Kita rubahkan ya. Ini pengertian kita kasih contoh nih. Nih. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kita kasih contoh aja. Hari Sabat kita ganti mobil, diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk mobil. Pertanyaan saya, apakah kita bisa pikul mobil? Jelas kita harus naik mobil. Ini ayat ini bahasa Indonesia harus kita mengerti loh. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat ini kadang orang nggak mengerti. Bukannya Pak Bowo buka ayat ini sebenarnya ya, cuma mengingatkan karena kita lihat ya dalam Yohanes, ya. Nah ini Yohanes 20, saudara-saudara. Yohanes 20 ya. Nah, kebangkitan Yesus. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ini Yesus bangkit. Hari apa? Hari Minggu. Nanti sebentar kita buka ayat sebelumnya itu saya belum baca di perjanjian baru ya. Kita lihat di perjanjian lama dulu ya. Kita kupas tentang Sabat hari Minggu ya. Kita buka di Keluaran 23, teman-teman semua ya. Kalau kita simak, kita saling belajar. Karena kita sesama, kita saling ribut, apa ya. Oke, Keluaran 23. Kalau yang mungkin nggak setuju, nanti kita bahas ya. Bukan dari Muslim aja, dari Kristen juga nggak apa-apa. Kita saling mengajar. Ya. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti,
supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Nah, di sini disampaikan bahwa hari penentuan Sabat itu hari ke-7. Nah, di sini karena teman-teman ini ya melihat bahwa Sabat ini harus, ya kita lihat tadi keluaran Markus 2 ya. Kemudian kita lagi lanjut di dalam keluaran 20. Nah, keluaran 20 tadi keluaran 23 ya. Kita dulu keluaran 20 ayat 8 ya. 8 oke, 8 sampai 11 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ini sudah jelas ini bahwa hari Sabat jangan ada yang mau kerja sedikit pun. Hari istirahat betul. Hari Sabat kalau kita mau ikut aturan orang perjanjian lama dan kita mengikuti aturan yang di mana hukum diberikan kepada keturunan Yakub, ke-12 suku Israel. Ya, sesuai dengan keluaran. Kita buka dulu ya, keluaran 19 sebelumnya nih. Keluaran 19 ya. Ayat 3. Ayat 3 dan ayat 25 ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Nah, kita harus paham ayat ini, keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ada orang keturunan Yakub. Nah, itu. Kita harus memahami hal-hal begini. Nah, terus ayat 25, sebentar ya, kita bahas ya. Lalu turunan Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kami. Nah, jadi kalau memang kita mau melakukan Sabat, kita lakukan seperti Tuhan Yesus katakan. Ya, jangan kita di dalam Matius 12 ayat 10. Bentar, kita kembali ke perjanjian lama. Ini seperti apa yang Yesus katakan ini? Nah, ini Matius 12 ya. 12 ayat 10. Nanti kita kembali perjanjian lama. Nah, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat? Kita kembali lagi perjanjian lama, jadi harus kita memahami dulu siapa itu Yesus. Nah, tadi Pak Bom sudah jelaskan. Oke? Kita buka di dalam bilangan ya, bilangan 32. Bilangan 32, banyak orang bilang hari Minggu apa angka premi ya, mereka tidak mau belajar, udahlah itu nggak ada keselamatan. Bukan begitu, kita harus memahami kenapa kita ibadah hari Minggu. Ya, kita buka bilangan dulu ya, bilangan 28 ayat 9. Sebelum 32 kita buka dulu 28. Ayat 9. Pada hari Sabat, ini judulnya korban Sabat dan kurban bulan baru. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang baik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya.
Ayat 11, pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun dan tidak bercela. Saudara-saudara, orang yang melakukan hal demikian, apakah mampu? Kita yang di Indonesia tuh khususnya, atau di luar daripada Israel, apakah mampu? Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bukan menghilangkan, tapi menggenapi, supaya menjelaskan. Jangan kita cap-cap. Kita maunya enak-enak, melakukan, oh Anda tidak berdoa hari Minggu, kami hari Sabtu. Kita mah, nanti sebentar kita buka ayatnya. Menghakimi, baca di Kolose 2 ayat 16. Orang yang tidak sembahyang hari Sabtu menghakimi, oh ini salah, ajarannya salah. Kita juga, oh ini salah. Nggak boleh menyalahkan sesuatu. Nggak ada, keselamatan itu hanya Yesus Kristus. Bukan kau ibadah apa, enggak. Kita orang Kristen itu ibadah setiap hari, cuma hari Minggu, kita kuduskan itu hari Minggu. Karena Yesus bangkit. Nanti ayatnya kita Pak Bom bahas lagi, masih banyak. Ya, jadi jangan kita mau melakukan sahabat, kayak Israelan gitu. Israel itu khususkan untuk 12 suku Israel. Penentuannya itu yang tadi Pak Bom udah baca. Apakah Anda mampu setiap kali Anda beribadah siapkan hal-hal demikian? Ingat, hari Sabat kalau Anda melanggar 1 hari pun, Anda dihukum mati. Anda tidak ibadah loh. Anda melakukan kesalahan, bekerja hari Sabat. Makanya Yesus bilang apa? Engkau munafik. Para imam. Engkau bilang ibadah, baru yang di belakang kerja. Engkau suruh mereka kerja, potong domba, potong apa. Itu kerja loh. Yesus bilang kalian orang munafik. Nah, mari kita baca di dalam, kita baca di dalam Keluaran, Bilangan 32. Maaf ya, apa mau agak lambat sedikit. Bilangan 32, ya ayat 15. Habis teknis ini, aduh, lambat. Jika kamu berbalik, ya, jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya. Ya. Oh, 28 ayat. Ya, ini peraturan Sabat ya. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Nah, di sini jangan kita menyalahi atau tidak melakukan peraturan-peraturan apa yang sudah ditentukan masalah Sabat ya. Nah, penyerahan daerah sebelah timur. Nanti kalau kita baca ayat ini, kita jadi paham semua sampai ke bawah. Ya, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjut di dalam Keluaran 31 ya. Nah, kalau kita melanggar hukum Taurat, hukum Taurat itu keras loh. Kita kalau kita melanggar Sabat ya, itu hukuman mati loh. Keluaran 31 ya. Bentar, 1 ayat 15. Itu peraturan Sabat yang tadi, kalau ini hukuman mati ada di sini. Nah, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Nah, pertanyaan saya sama saudara-saudara yang terlalu keras, ikut aturan orang Israel yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan Yesus. Minta maaf, saya katakan demikian. Saya bicara langsung terpoin aja. Anda mau melakukan, oh tidak, Tuhan Yesus yang kita kasih anugerah. Sekarang giliran Anda tidak ibadah, Anda ibadah tidak melakukan ibadah hari sesuai ketentuan ini masalah Sabat. Sabat kita minta maaf, bukan Sabtu, kita Minggu. Atau Jumat, tidak, bukan hari Jumat atau hari Kamis. Tapi kami ibadah khususnya setiap hari, setiap jam. Jadi kalau kita ibadah hari Minggu itu, nanti sebentar kita buka ayat. Nah ini kadang-kadang orang bilang, saya harus sembahyang hari ini, hari Jumat, hari Kamis, atau apa. Tapi di sini tentukan, kalau hari Sabat, bukan saya bilang, bukan Pak Bom bilang, harus dihukum mati. Apabila hari Sabat dia melakukan
pekerjaan, di kebun kah, di kantor kah, dihukum mati. Kalau tidak kita percaya Tuhan Yesus, jadi kita ikut hukum kasih. Wah, yang baiknya Anda mau ikut, yang buruknya Anda tidak mau ambil, itu salah. Nah, kita lanjut lagi. Saudara ya. Jadi hukum peraturan itu sangat keras sekali. Nah, kita buka di dalam Keluaran 16. Keluaran 16. Kita malam ini kita belajar memang agak sedikit. Yang mau belajar silakan pegang bolpen kertas ya, kita saling belajar supaya kita tahu bahwa kenapa kita ibadah hari Minggu. Yang ibadahnya hari Minggu khususnya, bukan hari Jumat atau hari lain ya. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti atau 2 hari, tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Tidak boleh ada keluar-keluar. Hari Sabat itu harus ada diam. Dan hari istirahat. Kalau memang ibadah, jangan habis mulai ibadah keluar-keluar. Masih kerjalah. Itu hari kudus. Ya, kalau menurut apa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Karena maksudnya Allah memberikan hukum ini, ya, itu memberikan hari Sabat kepada orang-orang Israel, bukan supaya mereka dapat mengingat penciptaan. Apa ulang lagi? Jadi hari Sabat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya keturunan Yakub, 12 suku Israel, untuk mengingatkan bukan mengingatkan pencipta dunia diberikan kepada mereka, Israel mengetahui, tapi untuk apa? Mengingatkan mereka kepada bangsa mereka, kalau mereka sudah bebas dari bangsa Mesir di situ. Nah, kita harus melihat bahwa kita harus melihat sampai di mana. Jangan kita mendengar orang, nggak, kita baca baik-baik. Karena perbudakan mereka itu di Mesir itu begitu lama, 300 tahun lebih loh. Jadi 300 tahun lebih itu yang Tuhan mengingatkan mereka bahwa inilah perbudakan kalian. Nah, makanya tentukan itu hukum-hukum itu turun oleh kepada Nabi Musa di atas gunung yang tadi Pak Bambang sudah jelaskan. Ya, kita lanjut lagi. Dan tidak boleh menyalakan api. Ya, kita lanjut di dalam Keluaran 35. Tidak boleh api menyala. Pak Bambang sudah ya. Hari Sabat kalau Anda jalankan benar, tidak boleh keluar dari mobil. Tidak boleh kaki gatal berjalan. Tidak boleh kompor menyala di belakang dapur. Boleh. Tidak boleh ke warung. Lakukanlah. Kita lanjut baca ya. Nih, tidak boleh api menyala-menyala ya. Itu di dalam Keluaran 35 area Quran. Kalau Anda memang betul-betul menjalankan, dan kita jadi manusia munafik lah. Khususnya ada teman-teman yang seberang yang bisa suka mengetahui bahwa ayat ini ya, 35 yang simsalim biasanya bertanya sama Pak Bombong, kenapa Pak Bombong ibadah hari Minggu? Jadi kita sama Kristen juga jangan saling menghina, nggak boleh, itu masing-masing punya apa gitu ya. Ini Pak Bombong jelaskan kepada umat simsalim yang biasanya tanya-tanya ya. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi jangan ada kegiatan-kegiatan memasak, pekerjaan apapun, tidak usah, tidak boleh. Oke, kita langsung buka di Ulangan 5 ayat 14 ya. Ulangan 5 ayat 14. Nah, saudara-saudara, kita saling belajar. Nanti intinya sudah mendekat ya, kenapa kita ibadah hari Minggu, kebangkitan Yesus. Itu nanti intinya di situ. Kalau ini Pak Bambang cerita dulu masalah sejarah ini ya. Kemudian aturan-aturan Sabat kepada bangsa Israel. Oke, Keluaran 5 ya. Baca dulu kayak menarik. Oke. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mundur Israel. Ya. Yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti
kemarin. Nah, ada pertanyaan. Jadi orang bangsa Israel memang tidak mau kerja, pada hari yang sudah ditentukan. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas ya. Nah, ini perikopnya. Oke, kita buka di sorry ya, saya salah ini ya. Sorry, ulangan 5. Sorry ya, maaf. Pak Umum salah tekan, maklum Pak Umum pemula. Ayatnya ini ada nih, ulangan 5 ayat 14. Sorry. Makanya Pak Umum baca kok beda. Sorry ya, bukan mindset yang main, tapi salah tangan yang salah pencet. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi saudara-saudara, peraturan ini yang diberikan kepada keturunan bangsa Israel sangat ketat. Anda tidak bekerja, hewan pun demikian itu. Tidak ada kerja namanya hewan di pertanian, apapun itu. Nah, pertanyaannya, kalau babi lah, kambing kah, ya? Atau apakah begitu? Tapi ada bapak kasih keluar, Anda suka kasih makan rumput, tidak boleh kasih minum, tidak boleh kerja sama sekali. Baik ya, saudara-saudara, kita lanjut ke kita buka di Yohanes. Sebenarnya kita buka di Kisah para Rasul dulu ya, supaya menarik ya. Kenapa sampai kita ibadah hari Minggu? Itu ya, khususnya untuk aturan-aturan kalau hari Sabat ya, kalau kita mengkuduskan ya jangan, saya mohon sama teman-teman yang garis-garis keras ya, garis-garis keras yang dikatakan bahwa sampai bawa-bawa namanya bulan ya, hitung-hitung Sabat itu bukan setiap hari satu aja, ada hitungan. Ada teman kita ya, dia terlalu patokan di situ. Anda harus berpikir, Anda bukan orang Israel. Kisah para Rasul dulu ya, Kisah para Rasul 20. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa di sini sudah jelas ya, bahwa sebelum Pak Bomo menjelaskan, Pak Bomo baca dulu. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara itu. Saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai 3 malam. Ini hari apa? Hari pertama dalam minggu itu. Berarti hari apa? Nah, pasti saudara-saudara bingung. Hari apa? Itu tentukan saja hari Minggu. Hari Minggu pertama. Dan minggu pertama itu yang kita hitung kembali di dalam Yohanes kita ini ya. Kita kasih Pak Bom jelaskan di hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Minggu pertama. Oke. Kita buka dalam kitab Yohanes. Jadi pertama Paulus melakukan hari pertama dalam perjamuan itu hari Minggu. Kita buka di dalam ini ya, dari Yohanes. Maaf ya, Yohanes 20 ayat 19 ya. Oke. Nah, setelah Yesus bangkit dalam Yohanes 20 ayat 1 tadi, kita buka di sini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kita baca di ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama, minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, damai ya, di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah,
Saudara, Yesus datang, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus datang pada hari pertama, minggu pertama. Nah, kenapa Pak Bo mengatakan bahwa hari Minggu lagi? Karena Yesus nanti datang lagi 8 hari kemudian. Kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat 26 ya. Kita ingat, hari Minggu pertama ya. Di sini ketika hari sudah malam, pada hari pertama Minggu itu. Minggu Yesus bangkit juga. Kita langsung di ayat 26. Di sini Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas. Ini ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dan dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lihat sini, 8 hari kemudian. Kenapa Yesus mau datang 8 hari kemudian? Kita kembali kepada judul topik hari ini. Anak manusia Tuhan di hari Sabat. Juga Tuhan di hari Sabat. Makanya Yesus datang 8 hari kemudian. Kita hitung. Ya. Oke. Hari Minggu ya. Ini hari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Minggu ya. Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 8 hari. Makanya Yesus datang 8 hari kemudian. Kenapa Yesus tidak datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat? Kenapa Yesus datang hari Minggu? Itu sudah dijelaskan. Makanya Rasul Paulus dengan murid-muridnya mereka melakukan perjamuan pertama. Itu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 tadi. Perjamuan pertama. Rasul-rasul. Sekarang Anda kalau mau melawan Rasul Paulus, silakan Anda buat kitab lain. Kita mah Pak Bo bicara Alkitab. Pak Bo bukan aturan sendiri. Ada ayatnya lagi loh. Kalau kita mau lihat ya, lihat lagi. Ya, sorry kalau Pak Bo di komputer agak lambat-lambat. Pak Bo minta maaf ya karena memang Pak Bo baru ya. Aja, tapi kita jujur aja. Soalnya teknisinya, ya gitulah. Kita buka di ya, korektus kayaknya ya. Ya, kita cari dulu supaya enak ya kita saling belajar. 1 Korintus ya 16 ayat 2 ya. Nah, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan kamu pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, saudara-saudara, ini sudah jelas, sangat jelas ya. Pak Bo ulang lagi. Pada hari pertama tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, saudara-saudara, ini sudah sangat jelas sekali ya firman Tuhan. Nanti pada waktu kamu setelah malas-malas gereja, malas-malas sembahyang, setelah apa yang Tuhan datang, baru kamu nyaho. Tidak mengenal apa itu. Ucap syukur buat yang siapa saja, biar orang Kristen yang sudah memang taat. Hari Minggu saya kadang-kadang tidak gereja, apalagi hari Minggu kadang juga rutinitas, tidak memang serahkan diri kepada Tuhan. Oke. Nah, kenapa sampai kita orang Kristen ibadah hari Minggu? Itu tadi ayatnya. Kenapa? Paulus sudah lakukan. Kemudian Paulus juga katakan kita baca di Galatia ya. Galatia 5. Saya masih panjang sih, cuma ya kita belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan hari Minggu ya. Kita saling belajar.
firman Tuhan supaya kita mengetahui. Nah, di sini dalam Galatia, Paulus di Galatia ya menyampaikan juga, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Oh, haleluya. Jadi kalau kita memang mau ikut-ikut keyahudian, tidak hidup dalam Kristus, kita baca lagi ya di dalam 1 Korintus 16. Kenapa sampai kita umat Kristen hidup dalam Kristus, bukan kita ikut-ikut aturan. Ingat, kita harus mengetahui hukum ini turun kepada siapa? Bangsa Israel. Saya tanya, ada orang Israel? Makanya dari teman seberang ada yang bertanya, Tuhan Yesus datang hanya menyelamatkan Israel. Oh tidak, semua Pak Paulus sudah jelaskan berapa kali. Oke, kita buka di 1 Korintus 9 ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 9. Teman-teman kita belajar 1 Korintus 9 ya. 9 ayat 21. Kita harus paham. Hukum Taurat hanya pengenalan kita akan dosa kita. Nah, saya ingatkan buat saudara-saudara. Hukum Taurat hanya memberikan pengenalan akan kita akan dosa kita. Oh, ini jangan kita lakukan ini, berdosa. Oh, jangan kita lakukan kita berdosa. Tapi tidak menyelamatkan kita dari dosa itu. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan kita. Ingat, karena Tuhan itu yang kita sembah, Allah adalah roh dan kebenaran. Bukan menentukan hari-hari. Jangan kita salah paham, sesama kita aja ribut. Nanti kita mau tentukan ayat, baca ayatnya ya. Oke, kita buka dulu ayat ini supaya kita mengenal ya. Ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, firman Tuhan. Nah, makanya kita harus cerna baik-baik dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Dan di situ sudah jelas, saudara-saudara. Nah, di situ dikatakan bahwa anak manusia juga Tuhan di hari Sabat. Tapi kita tidak memahami ayat itu. Contoh, Sabat kita ganti ada mobil. Hari Sabat diberikan, mobil itu diberikan untuk manusia. Bukan Anda pikul mobil. Contoh yang kecil aja kadang kita tidak mengerti. Tadi Pak Bung sudah jelaskan bahwa 8 hari kemudian perhitungan dari kitab Yohanes. Kenapa? Orang Kristen memang tahu Yesus, kita ibadah hari Minggu itu karena Yesus bangkit hari Minggu. Ya benar. Ayatnya di situ dalam Yohanes 20. Kemudian Rasul Paulus, kalau ada yang protes tentang Rasul Paulus punya ajaran, silakan Anda kembali ke zaman yang dulu. Tidak usah Anda mengaku ikut Yesus. Ini saya ingat orangnya ada nonton malam ini. Teman saya. Sebentar saya undang Anda masuk, kita bongkar. Ayat banyak Pak Bom keluarkan. Pertanyaan saya sama Anda. Yesus katakan di Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya menyelamatkan domba-domba hilang umat Israel. Anda orang Israel? Anda mau yang enak-enak, tidak mau yang susah. Hari Sabat itu Anda tidak boleh kerja. Tapi kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya kita bisa melakukan aktivitas karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita akan dosa kita. Oke, kita buka ayat dulu. Pak Bom, kita saling belajar. Kita buka. Terima kasih yang sudah mendukung Pak Bom. Terima kasih banyak. Nah, kenapa sampai Pak Bom tidak melakukan hal-hal yang itu kayak ibadah hari tentukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya? Pak Bom sebaik dan teman-teman semua hari Minggu ya. Nah, kita harus menyembah Allah itu setiap hari, bukan pada hari Sabat aja atau Minggu. Banyak sekali sekarang kan coba kita lihat gereja-gereja ya. Banyak sekali kita lihat gereja-gereja sekarang ada ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis full. Karena sudah akhir zaman. Karena Tuhan tuh mau setiap saatnya dipuji.
Bukan Anda puji diri sendiri, salah itu. Makanya Anda jatuh dalam dosa. Nah, kita buka dulu, di dalam Kristus itu ada kebebasan. Oke, kita buka dulu dalam Roma. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang tidak mengerti penjelasan Paulus, mau jadi lebih daripada Paulus. Kalau Anda mau jadi rasul, silakan Anda jadi rasul lah, buka kitab baru. Nggak usah pakai kitab Bible ngaku-ngaku, hilangkan ada perjanjian baru, mau atur-atur lagi. Maaf teman saya, dia bukan orang apa, tapi orang khusus dia. Atau dia dari aliran mana, saya juga bingung dia. Oke. Roma 8 ayat 21. Nah, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah, kita lanjut. Di dalam, mau lanjut aja ya di rumah, kalau teman mau catat, silakan catat ya, nanti renungkan kembali. Nah, kita baca di 2 Korintus 3, ayat 17. Jadi kalau tidak setuju, mari kita bahas ya malam ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, kan Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, 22, 23, 24. Allah itu roh. Siapa menyembah Tuhan, menyembah roh dan kebenaran. Makanya kita itu umat yang percaya sama Tuhan Yesus, kita sembah dalam roh dan kebenaran. Ini ayat ada ini. Bukan Paulus berubah loh. Ini ada teman-teman saya katakan Paulus berubah semua. Oh, bukan. Nih. Sebab Tuhan adalah roh, bukan zat, bukan apa, bukan roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya kita kalau berbicara seperti Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan. Darah Yesus telah tembus kita di kayu salib. Jadi kita mau apa lagi? Mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan telah tebus dosa kita, kita ucap syukur. Jangan lakukan lagi perbudakan dosa, perabaan apa lagi mau bikin aturan-aturan. Anda sudah dimerdekakan. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 1, kita kembali ya, ini merdeka-merdeka, kita bicara dimerdekakan. Galatia 5. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan Kristen, Kristen adalah pengikut Kristus. Jangan lagi pengikut lain lagi. Bilang Kristen pengikut Kristus, tapi aturan tidak mengikut ajaran Kristus. Seperti sakernai gitu. Nanti kita bahas hari Senin kali ya. Besok kita buka bahas. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, apakah orang Kristen perlu memelihara hari Sabat? Yaitu tidak bekerja pada hari Sabtu? Kalau orang Kristen merasa dipanggil untuk melakukan itu, tentu saja. Nah, Roma 14. Kita baca. Saya ulang lagi ya. Sebelum saya baca ayat ya. Roma 14 ayat 5. Sorry ya. 14 ayat 5. Apakah orang Kristen perlu memelihara hari Sabat, yaitu tidak bekerja pada hari Sabtu? Kalau seorang Kristen merasa dipanggil untuk melakukan itu, nah ini teman-teman kita dari Simsalabim kadang tanya, orang Kristen harus sembahyang hari Sabtu, bukan hari Minggu. Nah ini, saya baca ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Saya ulang. Seorang yang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi hari yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Jangan kita bilang hari ini penting tidak. Tapi memang kalau hari Minggu, kita hanya mengingatkan dan kita harus beribadah. Karena itulah hari kebangkitan Yesus. Sesuai hari ini judul kita, anak manusia juga bukan nabi. Juga Tuhan yang Sabat.
Saudara-saudara harus paham. Jangan terbelakang yang lain. Ingat, hari Sabat berguna kepada 12 suku Israel. Anda hidup dengan kasih anugerah Tuhan Yesus. Pakai aturan-aturan. Teman-teman Salwi bilang kita harus ibadah hari Sabtu. Kalau Anda mau ibadah hari Jumat terserah, hari Kamis terserah. Tapi orang Kristen juga ada ibadah yang sudah ditentukan. Ada ibadah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis full. Tapi memang mayoritas penuhnya hari Minggu. Sambil lihat kita ini. Nah, saudara-saudara, namun demikian ya, kenapa kita memilih itu untuk memelihara hari Sabat? Tidak boleh menghakimi mereka yang tidak memelihara hari Sabat. Nah, ini Pak Bung katakan tadi, kita buka di dalam, nah ini, kita buka di dalam Kolose 2 ya. Kalau orang kita jangan menghakimi, nggak boleh. Kalau orang mau sembahyang hari Minggu, jangan menghakimi. Orang mau sembahyang hari Jumat, jangan menghakimi. Hari mau Sabtu, jangan menghakimi. Oh, kita saling menghakimi. Ikut masing-masing saja dengan dia punya ajaran. Ya, kita nggak usah mengatur-ngatur. Itu masing-masing punya keselamatan, aturan. Mereka punya mungkin doktrin atau apa. Jangan kita menghakimi. Untuk itu kita harus belajar mengetahui kenapa sampai Kristen ibadah hari Minggu. Nah, kita juga jangan jadi Kristen-Kristenan. Ya, jadi begitu. Ya, oke. Kita baca sini udah di layar. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan-bulan baru ataupun Sabat. Nanti Paulus katakan di Kolose, oh ada protes lagi. Ya udah kamu jadi Paulus aja kalau Pak Bomo bilang gitu. Kok repot amat? Kata Gus Dur ya, almarhum ya. Kok repot amat? Bikin kita paru sudah, kalau terlalu banyak protes. Nah, lebih lanjut lagi ya, mereka yang tidak memelihara Sabat untuk hari-hari, janganlah menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita tidak melakukan, jadi menjadi batu sandungan. Ya, kita buka di 1 Korintus ya, teman-teman ya. Kita buka di 1 Korintus. Malam ini hari Minggu hari ini ya, jadi kita harus Bapak hamba harus memberitakan firman Tuhan lebih banyak. Puji Tuhan, Pak Bawang banyak dapat masukan. Harus kita punya, Pak Bawang punya siaran ini lebih dominan di pembacaan firman Tuhan. Kita saling belajar, bukan kita cari motos-motosan ya. Kita hebat tidak. Diskusi sampai berdialog, ada kata-kata kasar. Ya, terserahlah kalau jalur lain kita Pak Bawang siaran ini, usahakan kita saling belajar, mengingatkan kasih Kristus kepada kita. Ia juga akan meneguhkan kamu, ia ini Tuhan Yesus ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Nah, bagi mereka yang memelihara Sabat, nah kita buka di Galatia 5 ya. Bagi mereka yang memelihara Sabat, ini ayatnya ada semua loh. Galatia 5. Ini Pak Bomo membacakan yang bagi mereka ya, saudara-saudara yang memang memelihara hari Sabat. Nah, ini Galatia 5 ayat 13 ya sampai 15. Kita saling belajar. Nah, aku baca perikopnya dulu supaya nanti dibilang kita baca enak ya. Kemerdekaan Kristen, oke? Baca 5:13. Dulu kemerdekaan Kristen. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara-saudara kalau sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, jangan seenak-enaknya. Orang ini lakukan ini, menghakimi orang, jangan. Hidup dalam kemerdekaan, jangan kita lagi dipekuk ya. Oke, kita baca lagi, jangan kita mau atur-atur orang, jangan ya. Jadi kalau saudara-saudara memang kalau kita sudah dipanggil untuk merdeka, jangan lagi mempergunakan kemerdekaan itu ya sebagai kesempatan ya. Saudara-saudara. Nah, jadi kalau kembali ya kita buka dalam
Ini Pak ya, saudara ya. Nanti kalau yang masuk sebentar mau tanyakan, silakan nanti Pak Bomo kirim link. Nah, Ibrani ya. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Haleluya. Yang tadi dari awal Pak Bobo sudah menyampaikan. Apakah Anda mau setiap sahabat Anda ibadah potongkan domba yang bagus seperti tadi ya dalam kitab Keluaran? Nggak begitu, karena kita udah ditebus dengan anak domba, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Sudah tibalah pembaharuan, makanya tidak ada lagi persembahan. Jangan bilang kita sudah ikut Yesus, ada persembahan, tidak perlu lagi potong domba. Bapak lihat di Israel yang tidak beragama Kristen, masa agama Yahudi benar, mereka potong domba, lembu yang sehat. Jangan Anda di luar daripada itu, oh karena kita percaya Yesus, yang untuk apa lagi? Ini kan sudah timbul pembaharuan dalam Ibrani 10. Kita buka lagi ya. Nah di sini kita baca dalam Ibrani 10 ayat 1. Jadi segala sesuatu itu sudah apa ya? Sudah dikorbankan yang sama, dalam arti Yesus telah menebus kita, jadi kita sudah merdeka. Bukan mau atur-atur anu lagi. Bentar ya, sebelumnya saya buka dulu. Ini, bentar ya. Ini. Efesus 2 ya ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya itu dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang bilang, oh berarti Paulus bikin hukum Taurat itu hilang. Iya, Tuhan Yesus sudah menyempurnakan dalam Matius 22 ayat 37-40. Maksudnya banyak orang bertanya, oh berarti itu ada tulisannya, lihat secara tertulis. Hukum Taurat, Paulus sudah ingat, hukum Taurat itu ada 3 macam pandangan kekristenan dalam Perjanjian Lama, dari kitab Taurat, Zabur, ya, kitab Mazmur sampai kitab-kitab para nabi. Yang pertama itu hukum moral, hukum Taurat, seremonial, ya, hukum yang berlaku sementara dan tiba pembaharuan, hukum sipil aturan orang Israel, pemerintahannya. Orang berzina harus dilempar sampai batu sampai mati. Mencuri potong tangan. Anda mau lakukan silakan. Mau ambil yang enaknya, yang jahatnya Anda nggak mau ambil. Lakukanlah. Silakan. Saudara Anda mencuri, oh jangan, kita hidup di bawah Kristus, sudah pembaharuan. Jadi nggak usah potong-potong tangan, hukum aja dia. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh pilih-pilih kasih. Kalau hukum lama, aturan orang Yahudi. Ingat, Pak Bob sampaikan, 10 hukum Taurat tidak lepaskan Anda dari dosa. Tapi kita akan pengenalan kita akan dosa kita.
Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari dosa. Bukan kita punya persembahan, kita punya kebaikan. Ingat, kebaikan itu bonus. Dalam pelayanan Anda itu bonus. Karena Tuhan perintahkan kebaikan yang Anda lakukan. Percuma Anda memberitakan firman kalau Anda tidak melakukan juga di dalam praktek lapangan. Kalau orang seperti Pak Bom, ya minta maaf, Pak Bom ini dari yang dulu rusak, nakal. Tidak mungkin Pak Bom langsung selesai. Macam main sulap, paku jadi besi atau besi kembali jadi paku. Kita pelan-pelan. Kita semua manusia berdosa. Kalau terpanggil, Pak Bom sadar bahwa Pak Bom memang terpanggil. Pak Bom dulu tidak tahu baca Alkitab. Nggak tahu, gereja aja 1 tahun 1 kali. Baca firman Tuhan saja malas. Sampai baca Alkitab buka, apalagi Alkitab yang itu Alkitab yang ada tulisan ya, Pak Bom ulang lagi, ada tulisan itu. Keluaran, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imam sampai Wahyu. Kalau pendeta baca perjanjian baru, Pak Bom bingung loh. Apalagi perjanjian lama, nama-nama yang susah. Contoh, Nahum, ya, Yoel, belakang-belakang itu ya. Kalau Mazmur, dia paling atas. Pak Bom kadang-kadang hafal paling atas. Tapi kitab-kitab Sakaria, Daniel, ini pasti ada nih rumah senyum-senyum ini loh. Nonton siaran ini. Buka Alkitab aja dia bingung. Apalagi yang tidak punya tulisan, kasih sketch-sketch. Oh, itu lebih parah lagi. Oke. Jadi teman-teman, untuk itu Pak Bom terima kasih. Sebelum lanjut, ingat hari Sabat yang kita baca ya di Markus ya, sesuai topik hari ini. Markus masih banyak ayatnya, cuma Pak Bom bagi waktu. Kamu kasih 2 ayat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak manusia adalah juga Tuhan hari Sabat. Kemudian kita baca di dalam Galatia 2 ayat 21. Ini kata Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi apabila ada kebenaran dalam hukum Taurat yang tadi Pak Bom sampaikan, ya, jadi bukan 10 hukum Taurat, maksudnya Anda menjalankan ada 614 itu. Apabila ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus, karena Yesus telah menggenapi hukum-hukum itu di dalam Matius 22 ayat 37. Ini ada ini, bisa Pak Bom sampaikan udah berapa kali. 7 ya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah jelas bahwa kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi itu apa? Ya, semua hukum. Ini demikian firman Tuhan.